disumpah, dia tanggung jawab dia sebagai ahli itu kan sebetulnya. Kalau dia keluar dari ahlinya, tanggung jawab dia. Ya, dia. Ya. Saudara silakan sumpah dan di sini. Siap. Saya yang memimpin bapaknya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Akan memberikan pendapat. Soal-soal yang dikemukakan. Menurut pengetahuan. Dan keahlian. Yang saya miliki. Dengan sebenar-benarnya. Silakan. Saya berjanji bahwa saya sebagai ahli akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Semoga Tuhan menolong saya. Ya, di ruang Jangan yang di tempat itu. ya, Pak Desmond di ruang pengacara aja. Nggak ada TV-nya, nggak bisa nonton. Ya. Ya. sampai kirim surat. Dan jangan namanya kita objektif saja ya. Ya. Silakan nanti ahli Sidang ini bahwa gugatan kami ini adalah mengajukan ahli dalam hubungannya untuk mendukung persidangan SNS. Kami pada persidangan ini tidak akan mempermasalahkan skripsinya, kuliahnya, KPN-nya di mana. Pada kesempatan ini tidak begitu. Namun nanti kalau saksi ada keterangan yang relevan silakan. Nah, kalau saudari ini bisa diterangkan ahli di bidang apa? Ya, pada pokoknya. Saya selama ini lebih menekuni bidang yang disebut sebagai telematika. Telematika adalah kependekan dari telekomunikasi, media, dan informatika. Dan untuk menjelaskan background dari telematika, saya memang sudah semenjak tahun 2003 waktu itu memang sudah menekuni bidang ini, dan itu sesuai dengan izin saya sampaikan ke depan sebagai format saja. Ini adalah surat ketetapan dari pemerintah ditandatangani oleh Menteri Komunikasi dan Informasi saat itu, Dr. Samsul Warif. Saya adalah orang yang siap. Ya, enggak, saudara udah ada. Pertama, selanjutnya nanti P7 dan P8. Ini selanjutnya kami merujuknya sebagai Spiceman. Selanjutnya karena ini kemungkinan saudara sebagai ahli telematika bisa diterangkan Spiceman itu dalam pengertian atau dalam relevansinya ini apa? Baik, ini sependek pengetahuan saya. Spesimen adalah pengganti istilah dari dulu adalah sama persamaannya dengan preparat atau contoh atau objek yang diteliti. Jadi di sini dimasukkan spesimen adalah objek yang diteliti. Jadi artinya objek yang diteliti ini kalau di sini tulis P7 dan P8 ini adalah sebuah unggahan digital atau sebuah upload yang berada di kanal dulu namanya Twitter, sekarang disebut sebagai X karena sudah diakuisisi bernama X ya. Dan kemudian ini diupload atau diunggah pada tanggal 1 April tahun 2025 pada jam 2:37 siang hari oleh seseorang yang ada namanya di sini bernama Dian Sandi Utama. Nama akunnya @Dian Sandi kemudian dan dia menuliskan di sini, saya baca, tidak ada yang saya tambahin, tidak ada yang saya kurangi. Buat yang ributin fotokopi ijazah Pak Jokowi yang saya upload pada UTAS, biar kalian tenang mendadak, ini saya upload yang asli. Izin majelis, sebelum ini saya sudah meneliti apa yang diposting atau apa yang dibuat biasa. Dia menulis UTAS. UTAS itu artinya penjelasan. Jadi dia menceritakan tentang fotokopi ijazah.
fotokopi sebuah ijazah yang diramaikan oleh masyarakat. Dan kemudian waktu itu dia cerita panjang lebar, dia mendapatkan dari sumber yang penting. Dia sebutkan dia janji dia pada mutasi. Kemudian dia upload ini gambarnya. Tapi gambar yang dia upload ini sebenarnya kalau dari sisi telematika, dan kebetulan izin Mas, saya adalah termasuk dulu orang yang disebut dalam tim Koordinasi Telematika pembuat perancang perumus Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016, terakhir menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Apa yang diposting oleh Dian Sandi ini sebenarnya adalah pelanggaran berat terhadap pasal 32 dan 35. Saya bukan ahli hukum, jadi saya yang menyampaikan saja kenapa saya sebut pelanggaran. Karena apa yang dia lakukan itu adalah sudah membuat dapat diaksesnya. Dia membuat dapat ditransmisikan. Sebelumnya tidak ada fisik atau tidak ada gambar ijazah ini yang beredar di sosial media berupa gambar berwarna. Sebelumnya memang ada. 3 tahun sebelumnya, saya tidak tahu majelis apakah ini dipakai sebagai bukti atau tidak. Ada seorang dekan di Fakultas Kehutanan yang hanya menunjukkan fotokopi hitam putih. Tapi itu adalah hitam putih. Hitam putih dari sisi digital forensik dan dari sisi telematika tidak bisa diteliti atau sulit diteliti karena tidak mengandung unsur warna. Apa yang diupload oleh Dian Sandi ini sangat-sangat krusial, sangat-sangat vital, karena dari sinilah kemudian nanti kalau diizinkan saya akan mempresentasikan juga apa yang sudah saya analisis, meliputi error level analysis, histogram, kemudian luminance and gradients, dan juga analisis-analisis yang lain. Karena sekali lagi, titik awal dari penelitian digital forensik adalah pada saat postingan Dian Sandi Utama tanggal 1 April 2025 dan sekaligus penegasan pasal 32 dan 35. Ini saya buat khusus untuk 18 Februari 2025. Itu nama saya di situ. Nomor handphone saya terbuka. Silakan kesehatan. Lanjut, next. Izin, terus nggak apa-apa. Nah, jadi saya meneliti ini awalnya adalah sudah lama, semenjak tahun 2013, ketika pada hari Jumat tanggal 28 Juni di sebuah kampus Universitas Islam Indonesia di Jogja ada sebuah statement yang sangat menarik karena yang bersangkutan kali ini yang bernama Joko Widodo mengaku memutas kehutanan yang total jumlah SKS-nya 160 tidak akan cukup 5 tahun. Jadi ini pasti kalau orang yang pernah belajar akan berpikir ada sebuah yang tidak benar atau sebuah kebohongan di sini. Lanjut, next. Dan ini akan diteruskan oleh saya sedikit, ini saya bukan ahlinya, tapi saya menyampaikan saja ketika pasal 32 dan 35 yang ikut saya susun dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu berbunyi 32, 35 adalah seperti tersebut di atas. Ini menunjukkan kalau orang yang mengunggah setelah elektronik pertama kali membuat dapat diaksesnya itu adalah bisa dikenakan pasal 32 dan pasal 35 kalau dia mengatakan itu asli atau seolah-olah asli. Postingan seharusnya. Lanjut, next. Nah, penampakan pertama ini yang tadi sudah saya sebut, majelis. Dr. Sigit Sunarta, kader PSI di X pada tanggal 1 April inilah yang sebenarnya harusnya masuk. Seharusnya pemilik ijazah marah karena ijazah dia bagus, lurus, dibuat miring. Saya tidak perlu meneruskan semiring apanya, tapi artinya ketika ijazahnya miring, ya, ini seharusnya masuk dalam pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE. Lanjut. Penampakan berikutnya adalah kemudian ketika ada salah seorang pendukung dari yang bersangkutan berusaha meluruskan ijazah. Ini kan miring. Pinggiran miring itu ditarik, diluruskan. Sehingga logo di tengahnya menjadi, maaf, kalau orang dioperasi bibirnya perot. Logonya jadi perot ini, majelis. Itu kan dengan gambar di sampingnya, saya tampilkan logo yang benar, ya, itu menjadi miring logo UGM. Dan ini membuat salah lagi. Jadi artinya logo UGM yang sudah bagus diciptakan oleh SDK Tamsi. Izin, silakan, majelis. Ini supaya jelas. Tidak ada. Ini watermark, majelis. Jelas betul, kecil-kecil. Watermark, jelas betul. Tidak ada watermark.
tidak ada endorse sama sekali. Padahal ini kopi yang sama-sama kopi. Ini kopi dari mana? Tapi yang jelas ini lintasan stempel ada jelas. Ini lintasan stempelnya tidak ada. Bagus. Ya bagus tidak itu adalah saya nyaman bagaimana. Software-nya sama. Tifa datang ke Universitas Gadjah Mada atas undangan dari, dan kami diterima secara resmi di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM. Skripsi. Jadi skripsi ini adalah bukti primer yang saya terima langsung waktu itu di ruang 109, dan saat itu jadi beliaulah yang menyerahkan ini kepada saya dan Dr. Isman waktu itu adalah Abu beliau Profesor Dr. Insya Ahmad Sumitro yang bernama Aida Grimbe. Profesor Dr. Insya Ahmad Sumitro baru dikukuhkan menjadi guru besar Universitas Gadjah Mada pada tanggal 2. Apa jadinya? Di lembar tahun 85 ditulis sebagai profesor. Tidak mungkin. Dari Andi Aswan dan Joshua Sinambela pada TV nasional pada 19 dan 25 November itu justru yang melanggar pasal 32 dan 35. Semua analisis, ELA, error level analysis, histogram, luminous and gradients, dalam melakukan editing atau manipulasi tidak melanggar, karena itu tidak melakukan perubahan apapun. Analisis, ini ibaratnya begini, Mas Yus. Saya sangat sering, bahkan mungkin ratusan atau ribuan kali diminta oleh kepolisian atau oleh pihak tertentu. Ada motor misalnya dilakukan oleh petugas, direkayasakan setelah ada cap. Jadi artinya ini bukan foto asli, dan izin majelis saya juga perlu menyampaikan, saya pernah ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya sebuah bukti yang katanya itu asli, tapi sependek pengetahuan saya soal fotografi lebih dari 40 tahun yang lalu, karena saya dulu semenjak SMP, mohon izin, saya semenjak sekolah menengah pertama misalnya saya sudah tukang cetak foto, pakai kamar gelap, pakai enlarging, pakai developer, pakai vixen. Kita bisa melihat kualitas foto. Apakah itu foto asli yang dicetak dengan menggunakan teknologi di tahun ini, kan teknologi tahun 85, tapi kualitas tahun 2000 sangat detail, sangat kontras. Tidak pernah ada foto tahun 85 dengan kontrasan itu. Dan yang lebih lucu lagi, pernah suatu saat saya ditunjukkan sebuah bukti yang lain oleh orang yang sama yang tadi disebut Andi Aswan di sebuah acara televisi. Ini fakta, jadi harus saya sampaikan. Tiba-tiba fotonya menguning. Itu ada di CNN, siaran langsung di CNN. Ketika kemudian ditanyakan oleh presenternya Mbak Elvira Karunisa, Mas, ini kok fotonya kuning? Ini petunjuk Allah. Orang yang bersangkutan menjawab, iya, ini terlalu lama dipendam. Dipendam itu artinya ditanam dalam tanah, majelis. Memang untuk membuat foto seolah-olah kuno itu yang memang ditanam dalam tanah. Jadi dia sudah melakukan rekayasa itu, dan memang kita tahu caranya begitu. Menurut software, saya pertanggungjawabkan, ini bukan foto yang dikenal sebagai foto yang disebut sebagai Presiden RI ke-7. Menurut software, face recognizer dan face analyzer ini tidak sama. Dengan face comparison ini juga tidak cocok dengan sosok yang tadi. Kalau mulai dari spesimen yang tadi disebutkan Sandi, ijazah di FKT atau Fakultas Kehutanan, kemudian yang di Mabes Polri dan Polda Metro saja beda. KPU tahun 2019 dan 2014 saja beda. Belum lagi KPU di Solo nanti tahun 2005. Kita tunggu. Karena itu sangat menentukan, majelis. Karena KPU tahun 2005 tidak mungkin penandatangannya adalah Profesor Dr. Insinyur Muhammad Naim. Karena Prof. Naim belum jadi dekan pada tahun 2005. Ini sama lagi nanti dengan Prof. Ahmad Sumitro yang belum profesor tapi sudah menandatangani tahun 85. Profesornya tahun 86. Nah ini kalau di KPU di Solo nanti tiba-tiba 2005 penandatangannya Prof. Naim, nah itu lucu lagi. Jadi artinya kesimpulannya jelas, terdapat banyak spesimen atau terdapat banyak contoh ijazah yang berbeda-beda dari ukuran, dari warna, dari teknik pencetakan, dan dari berbagai detail teknis lain. Lanjut.
Ya, saya melanjutkan dari rekan kami tadi ya. Kita sudah melakukan serangkaian pemeriksaan ya terhadap objek jasa tadi. Yang saya catat di sini adalah saudara tadi membandingkan ijazah nomor 1115 ya. Kemudian saudara membandingkan juga dengan ijazah 1116, saudara membandingkan juga dengan ijazah 1117 dan 1120 kan? Benar. Benar ya? Ya. Saya lanjutkan. Apakah benar bahwa dari kesimpulan saudara nomor 1115 sama dengan nomor 1116 sama dengan nomor 1117? Benar. 1116 milik Pronojiwo, ya. 1116 milik almarhum Hanul, ya. 1117 milik Sri Murti Ningsih, identik, tiga-tiganya sama persis dicetak. Cekrek, plek, jibres kalau kata orang Jawa. Atau dengan kata lain merupakan hasil penelitian yang telah saudara lakukan Bapak Jokowi. Nah, kalau saya memperhatikan atas kesimpulan saudara memberikan kesimpulan bahwa skripsi tidak diuji dengan tidak lulus. Dengan kemudian ijazah 99,9% adalah palsu. Pertanyaan saya, sebelum saudara memberikan konklusi atau simpulan bahwa Pak Jokowi tidak diuji terkait dengan skripsi sebagaimana yang pernah ditampilkan ketika saudara berkunjung di Fakultas Kehutanan, apakah saudara pernah untuk melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan terkait dengan adanya skripsi yang telah dibuat oleh Pak Jokowi yang menurut apa saudara lihat terdapat adanya ruang kosong yang tanpa tanda tangan itu? Apakah hal itu pernah saudara melakukan wawancara terhadap dekan Fakultas Kehutanan atau siapa yang silakan saudara Ali? Terima kasih sebelumnya tergugat. Izin majelis, saya baru pertama kali ini mengalami, karena saya sudah ratusan kali mengalami sebagai ahli, dan hanya beberapa di antaranya pihak yang tergugat atau pihak yang menuntut umum. Kalau sepanjang pengetahuan saya, kalau yang bersangkutan menyatakan keberatan atas kehadiran saya dan kemudian memberikan contoh kepada majelis, jadi ini kami keberatan, tolong dicatat. Apa maksud pertanyaan ini? Bapak kan keberatan dengan kehadiran saya. Kalau Bapak masih menanyakan kepada saya, apa gunanya jawaban saya? Bapak kan keberatan. Saya jelek-jelek begini sudah sering hadir di persidangan, Bapak. Jadi kalau keberatan, ya saya juga otomatis keberatan untuk menjawab. Terima kasih. Baik, yang mulia, boleh karena ahli tidak bersedia untuk menjawab atas pertanyaan yang kami sampaikan, maka kami pun tidak akan menyampaikan pertanyaan atau minta pendapat, melainkan kami tetap menolak atas kehadiran ahli dan menyatakan menolak atas segala keterangan yang disampaikan di persidangan. Terima kasih. Disampaikan di kesimpulan. Baik. Selanjutnya 2, 3 dan 7. Tadi nggak keberatan ya? Saya tidak menyampaikan. Siap. Saya jawab. Terima kasih. Oke, saya mau bertanya terkait dengan saudara ahli kan tadi menyatakan Izin majelis, saya tetap menghadap majelis ya, saya tidak menghadap. tidak usah. Terkait dari tadi yang disampaikan oleh ahli, ahli adalah ahli telematika. Tadi disampaikan telekomunikasi media informatika itu bisa memeriksa terkait dengan dokumen analog. Nah, dari permasalahan yang saudara miliki berkaitan dengan apakah selain spesimen berupa dokumen digital yang saudara peroleh dari website
adakah dokumen analog yang saudara jadikan dasar dalam penelitian saudara yang saudara dari? Ada dua aspek. Yang pertama adalah ijazah, yang kedua adalah skripsi. Sebagaimana saya jelaskan, skripsi saya pegang primary evidence, bukti primer langsung dari Prof. Penil Kudasworo waktu itu dan juga dari Dr. Ari Sujito di ruang 109 tanggal 15 April. Untuk ijazah, memang hanya berdasarkan pada upload biasa dan ini ditegaskan langsung oleh kuasa hukum Bapak Jokowi, yaitu Pak Rifai. Mohon izin saya, dan tadi malam saya tegaskan lagi di acara. Saudara Rifai pun menyampaikan bahwa ijazah Dian Sandi adalah ijazah yang sama dengan ijazah yang dimiliki oleh saudara Jokowi. Dan Dian Sandi pun juga sudah sehari setelah memposting itu dia minta izin kepada Jokowi, dan pada pemberitaan jelas betul media mainstream yang saya kutip bukan media biasa. Jokowi juga mengatakan ya itu ijazah saya. Jadi artinya dengan pengakuan itu, dan berkali-kali saya buktikan ketika kasus foto mantan Presiden Abdurrahman Wahid waktu itu, yang saya periksa adalah juga klise analog. Tapi akhirnya setelah itu saya proses namanya AND, I2D converter, analog to digital converter. Akhirnya analisis saya lepas secara digital. Jadi kalau kemudian itu dicetak pada hari yang sama untuk Fakultas Kehutanan misalnya, paling dicetak 100 lembar. Karena pada satu wisuda biasanya hanya sekitar 60 sampai dengan 80 wisudawan. Tidak mungkin kemudian meleset pada satu putaran. Biasanya itu rotation per minute satuannya. Itu biasanya dia bisa menghasilkan 20 rotation per minute. Ya, jadi artinya dalam satu detik itu dia 3 kali putaran. Itu keluarnya pasti sama persis. Kalau meleset, saya bisa pastikan itu tidak mungkin. Kecuali oke dicetak lagi, tapi dicetak lagi pun itu harus menggeser platnya. Cetak hitam platnya sendiri, cetak krem warnanya sendiri, cetak emas warnanya sendiri. Jadi itu naik platnya itu naik 3 kali. Ya, saya mau menyambungkan dengan yang terlambat tadi kan ya. Betul. Betul. Saya ingin mendalami itu, apakah hal yang semacam itu bisa menjadi indikasi adanya itu dokumen tidak benar itu ya. asli. Nah, tapi ini kalau boleh saya tak mohon izin melakukan yang ya. disampaikan tadi yang bagian jasa atas nama Bambang Widarto. Ya. Itu di situ juga huruf A-nya di luar. Baik. Kenapa itu huruf A-nya di luar? Bapak pernah melakukan atau mendatangi UGM pada tanggal 15 April 2020? Pernah. Benar-benar meneliti atau ada tendensi yang lain? Enggak. Jadi artinya kami waktu itu diminta oleh tim saya kembalikan. Itu balik. Yang sudah nyaman belum ya? Sudah ya? Ya, silakan dari kuasa hukum ada pertanyaan. Saudara Ari mengawali saudara untuk berhubungan persidangan ini jelaskan keahlian saudara sehubungan dengan maksud kami ini tahun itu ya, pada DOS itu adalah si writer, dan itu tidak ada Times New Roman. Mungkin bapak-bapak majelis juga 70-an atau akhir 80-an. Ini adalah si writer, ini yang kita pakai yang populer. Dan itu tidak ada font scaling. Kalau fontnya diperbesar, maka dia semakin bergerigi.
Berikutnya Worldstar. Itu pun Worldstar 3 ya, artinya masih baby. Worldstar 3 rilisnya tahun 87, artinya tidak mungkin dipakai Pak Jokowi karena belum ada saat itu. Jadi juga teknologi zaman itu ya memang seperti ini SK-nya yang kepala daerah istimewa Yogyakarta ini bisa diambil di internet dari resmi ya, dari situs mereka untuk berkas-berkas. Nah, teknologi zaman itu ini nomor suratnya 342 garing H garing KPTS garing 1985 ini teknologinya masih seperti ini. Inilah yang terjadi saat itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa bisa tahun 85 secantik ini dan diakui ini adalah produk dari Kempres. Itulah menjadi bahan riset kami. Nah, yang terakhir yang Pak Dr. Bonatua Silalagi ya, Pilgub 2012 maupun Pilpres 2019, yang aneh di sini adalah legalisir sekelas UGM, keduanya itu tidak memiliki takdir. Saya yakin ya, ini bukan dari UGM. Kalau dari UGM tentu dia pakai tanggal, bulan, dan tahun, karena itu akan bisa dijejak apakah benar siapa yang menandatangani dan di mana, dan arsipnya tentu pasti ada. Tinggal mencari tanggalnya, arsipnya ada. Karena saya melakukan juga hal yang sama. Saya punya 85 yang muncul di situ hanya skripsi Jokowi Dodo. Apakah Anda pernah melihat atau bahkan meneliti? Bahkan saya tanyakan di 15 April 2005 kepada salah satu wakil rektor di situ, nggak salah Profesor Muning atau yang satunya. Saya tanyakan kenapa satu-satunya, ada dua jawabannya. Yang pertama, karena Pak Jokowi adalah presiden. Yang kedua, untuk skripsi tahun 85 itu belum dilakukan digitalisasi. Ini tahun 85 belum dilakukan digitalisasi. Untuk skripsi tahun 85. Jadi kejanggalannya skripsi yang terarsip dan satu-satunya yang saat itu Anda lihat itu punyanya Pak Jokowi. Menurut Anda bagaimana? Ya, kenapa itu menjadi pertanyaan saya kepada Wakil Rektor UGM pada 15 April 2005, karena memang saya sudah memeriksa metadata dari skripsi Pak Jokowi. Di situ ada beberapa kali perubahan, dan kalau nggak salah diupload Oktober tahun 2019 atau 2020. Saya harus periksa lagi udah lama saya belajar itu metadata-nya. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa itu berubah 2 atau 3 kali? Itu saya baca. Yang kedua, kenapa kok setelah Pak Jokowi jadi presiden itu dihapus? Maaf majelis, beliau lagi batuk itu semalam saya suruh. Silakan izin ke Bapak mau minum sedikit, boleh nggak Pak Anton? Ada inkonsistensi begitu. Terus inkonsistensinya di mana? Kenapa? Karena tadi kepada ahli pertama juga kami tanyakan kaitannya dengan sebutan Profesor Ahmad Sumitro dan Ahmad Sumitro. Ya, apakah Anda juga mengkaji itu? Sebenarnya kita itu peneliti, saya yakin juga Pak Rosuryo dan Bu Tifa,
itu agar masalah-masalah ini selesai di ruang publik. Nah, untuk menjawab itu, keributan di media sosial, saya menonton tayangan di mana Pak Jokowi tahun 2017 mengatakan bola-balik menghadap Pak Kasmujo dan terima kasih berkat bimbingan Bapak skripsi saya bisa menyelesaikan skripsi saya di jurusan teknologi KAI Fakultas Kehutanan UGM. Nah, lalu saya berangkatlah dengan modal sendiri itu ke perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM sekitar Maret 2025. Nah, entah apa yang menyentuh Bapak penjaga, salah satu penjaga perpustakaan itu, ya, akhirnya kita diberikan ini dulu yang viral itu, gitu, skripsinya Pak Jokowi. Padahal memang ya saya untuk melihat itu juga. Tanpa kami pasang, itu secara sukarela diberikan oleh salah satu bapak penjaga di pustaka itu. Nah, di situ saya ambil insaf karena mendapati ternyata nggak ada nama Pak Kasmujo baik pembimbing maupun di perkata ucapan terima kasih. Sementara apa yang saya ulang-ulang terus di YouTube itu gestur dari Pak Kasmujo seolah-olah mengiyakan meskipun tidak ada satupun kata yang keluar dari Pak Kasmujo, mengiyakan bahwa beliaulah yang menjadi dosen pembimbing skripsi. Nah, saya temukan, saya pegang dan saya foto Maret 2025, tidak ada sama sekali nama Pak Kasmujo baik di tanda tangan lembar pengesahan pembimbing, kalau penguji tidak ada, di kata ucapan terima kasih pun tidak ada nama Pak Kasmujo. Ada forum apa yang paling sah untuk membuktikan bahwa ijazah itu asli? Itu apakah cukup di iNews TV atau di acara Kompas TV atau yang lain atau di pengadilan? Ini seharusnya terbaik di forum ini sebagai hak warga untuk meminta transparansi dokumen publik dari seorang presiden benar dipakai untuk mencalonkan diri sebagai presiden. Dan forum ini yang paling mulia adalah tidak mengkriminalkan orang. Bapak-bapak yang mulia bisa memerintahkan untuk mengambil ahli dari dua pihak, berargumen dengan bermartabat, dan juga bahkan mungkin menurut saya bisa memerintahkan uji lapor ketiga institusi independen untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar tidak bias. Yang terakhir, Pak Ageng, Ceritanya dalam bukan ahli aja, fokus ke ahli saja. Mohon dijelaskan tadi ahli sebagai digital forensik itu yang diteliti apakah dokumen yang hanya atau memang bersumber dari format digital atau dari analog dan kemudian digitalkan. Karena tadi kan pasti dia sudah dalam bentuk digital, sumbernya dari digital ataupun analog, itu tidak masalah. Yang pasti yang kita lakukan adalah memproses, menganalisa struktur dan mendapatkan kesimpulan dari pola-pola yang ada pada objek digital tersebut. Membantu pengesahan skripsi ya dengan ijazah ya. Tadi dikatakan bahwa ada taib ya, taib di roman, ada taib roman. Nah, bedanya di mana? Itu di kaki-kaki dari tiap font. Oh, kaki-kaki roman. Iya, dan lingkungannya. Lingkungan. Ya, kalau Times New Roman, Nah, terutama dalam produk dari digital, ya.
dia sudah menggunakan algoritma yang dinamakan dengan kurva Bézier. Kurva Bézier itu polinomial fantasinya. Jadi lengkungannya itu sempurna. Ketika dilakukan upscaling maupun downscaling, besar maupun kecil, itu untuk vitaminnya, terutama lengkungannya, itu tidak bergerigi. Tidak bergerigi terminologinya. Kalau yang roller Times New Roman itu ada sejak Windows versi 3.1 tahun 1992. udah dua ya. Kalau tadi menemani pagi Anda dengan informasi terbaru. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih mencerahkan. Saksikan Kompas Pagi di Kompas TV, channel 11 di televisi Anda.